Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah terpencil di Jawa Tengah, ada seorang janda yang hidup miskin. Janda tersebut memiliki seorang anak laki-laki dengan bentuk tubuh yang menyerupai periuk untuk memasak nasi. Di Jawa Tengah, periuk yang digunakan untuk memasak nasi disebut sebagai gendil. Sebab anak laki-laki tersebut memiliki bentuk tubuh seperti kendil, maka anak laki-laki tersebut pun dikenal dengan nama Joko Kendil. Meskipun anaknya memiliki bentuk tubuh seperti periuk atau kendil, akan tetapi sang ibu tidak pernah merasa malu atau menyesal memiliki anak laki-laki tersebut. Justru sebaliknya, sang ibu justru menyayangi sang anak dengan kasih sayang. Ketika Joko Kendil masih kecil, Joko Kendil seperti anak-anak seusianya. Ia adalah seorang anak kecil dengan sifat jenaka, dan tentunya disukai oleh teman-teman sebayanya. Pada suatu hari, ketika ada pesta perkawinan yang dihelat di dekat desanya, Joko Kendil secara diam-diam menyelinap ke dapur. Seorang ibu kemudian melihat kendil dan memuji keindahan kendil tersebut, dan menjadikan kendil tersebut sebagai tempat kue serta buah-buahan. Tanpa disadari bahwa kendil yang dilihat sang ibu itu manusia, yaitu si Joko Kendil. Usai mengisi kendil tersebut hingga penuh, Joko Kendil pun perlahan-lahan mengelinding keluar dapur. Melihat kejadian kendil tersebut bergerak, orang-orang di sekitar kemudian berteriak ajaib. Lalu mereka semua berebutan untuk memiliki kendil ajaib tersebut. Joko Kendil yang mengetahui bahwa ia diperebutkan menggelinding semakin cepat dan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumahnya, Joko Kendil lantas langsung menemui sang ibu. Ibunya merasa terheran-heran karena melihat Joko Kendil membawa kue serta buah yang sangat banyak. Joko Kendil pun menceritakan tentang kejadian yang baru saja ia alami. Seluruh kue yang ia bawa pulang bukanlah hasil mencuri, tetapi pemberian dari ibu-ibu dalam sebuah pesta pernikahan. Ia mendapatkan kue-kue itu karena dengan penampilan yang indah, lebih cocok digunakan untuk menyimpan kue dibandingkan untuk memasak nasi. Tahun demi tahun pun berlalu, Joko Kendil akhirnya tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Akan tetapi bentuk tubuhnya masih tidak berubah, ia masih memiliki postur tubuh seperti kendil. Pada suatu hari Joko Kendil ingin mengutarakan keinginannya pada ibunya, bahwa ia ingin menikah. Sang ibu pun kebingungan siapa wanita yang ingin menikah dengan laki-laki yang memiliki bentuk tubuh seperti kendil. Ibu Joko Kendil kemudian semakin kebingungan, ketika Joko Kendil mengungkapkan bahwa ia hanya bersedia menikah apabila sang wanita adalah putri raja saja. Ibu Joko Kendil kemudian memberi nasihat kepada anak laki-laki sematawayangnya, bahwa mereka adalah orang miskin dan bentuk tubuh Joko Kendil tidak ubah seperti periuk. Mendengar perkataan sang ibu, Joko Kendil tidak berkecil hati. Ia justru mendesak sang ibu untuk dilamarkan pada seorang putri raja. Pada akhirnya datanglah hari yang telah ditentukan Joko Kendil dan ibunya untuk menghadap pada raja. Dikisahkan sang raja memiliki 3 orang putri dengan paras cantik jelita. Lalu dengan hati-hati ibu dan Joko Kendil menyampaikan maksudnya untuk melamar salah satu putri dari raja tersebut. Raja yang mendengar ungkapan Joko Kendil pun terkejut, akan tetapi dengan bijaksana sang raja menanyakan jawaban dari lamaran Joko Kendil pada ketiga putrinya. Dewi Kantil, Dewi Mawar dan Dewi Melati pun memberikan jawaban yang berbeda-beda. Dewi Kantil secara terang-terangan menolak Joko Kendil, dan bahkan menyatakan bahwa ia tidak sudi menikah dengan Joko Kendil, karena bentuk tubuhnya serta latar belakangnya, yaitu anak desa yang hidup miskin. Kemudian Dewi Mawar menjawab lamaran Joko Kendil dengan nada anggun, bahwa ia ingin menikah dengan seorang putra mahkota dengan paras rupawan. Lalu ketika pandangan raja berpaling pada Dewi Melati, putri raja yang ketiga ini mengatakan bahwa ia bersedia menerima lamaran dari Joko Kendil dengan sepenuh hati. Mendengar jawaban Dewi Melati yang mengagetkan, raja pun terdiam sejenak. Raja yang bijaksana kemudian memenuhi janjinya, dan ia memberikan restu pada permintaan Dewi Melati. Kabar bahagia ini kemudian disampaikan pada ibu Joko Kendil. Akhirnya Dewi Melati dan Joko Kendil melangsungkan pernikahan yang meriah dan mewah. Mereka dapat hidup dengan bahagia. Namun sayangnya kebahagiaan tersebut terganggu oleh ejekan serta cemooh yang dilontarkan oleh kedua kakak Dewi Melati pada Joko Kendil.
Seluruh ejekan tersebut pun diterima oleh Dewi Melati dengan segala sikap sabarnya. Pada suatu hari, sang raja yang bijaksana mengadakan lomba ketangkasan, akan tetapi Joko Kendil tidak mengikuti perlombaan tersebut, dikarenakan ia jatuh sakit. Karena absennya Joko Kendil, Dewi Melati pun harus duduk sendirian, sedangkan para penonton yang melihat lomba tersebut fokus pada kehadiran para pangeran yang datang dari luar negeri, dengan keahlian dan ketangkasannya masing-masing. Ketika para penonton sedang fokus menyaksikan para pangeran, lalu tiba-tiba datanglah seorang pangeran dengan paras tampan dengan gagah perkasa memasuki arena dan membuat penonton terpana. Pangeran tersebut mengenakan pakaian kerajaan gemerlap dengan menunggang kuda yang gagah dan perkasa. Dewi Kantil dan Dewi Mawar yang melihat sosok pangeran tersebut pun terpesona. Kedua putri raja tersebut berusaha menarik perhatian sang kesatria, dengan lirikan matanya ke arah Dewi Melati. Dewi Kantil dan Dewi Mawar pun langsung mengejek sang adik yang terlihat duduk sendiri tanpa didampingi sang suami Joko Kendil, dikarenakan Dewi Melati tidak tahan dengan perkataan jahat dan ejekan dari kedua kakaknya. Dewi Melati kemudian memutuskan untuk meninggalkan arena perlombaan dan pergi menuju kamarnya. Sang Dewi Melati kemudian menghancurkan sebuah kendi yang ada di kamarnya, sebab dia merah selalu mendapatkan hinaan karena kendil tersebut. Setelah kendil tersebut hancur, lalu muncullah sosok satria tampan yang memiliki paras dan tubuh persis seperti kesatria yang ada di arena perlombaan. Dewi Melati yang melihat sosok pangeran tersebut pun kaget-kaget. Ia kemudian menanyakan siapa dan keberadaan sang pria tampan tersebut. Rupanya sang pria tampan tersebut adalah Joko Kendil, dengan tubuh berbentuk kendil dan mungil, karena kehendak para dewa. Tubuhnya yang seperti kendil akan kembali seperti semula apabila ia menemukan seorang putri raja yang tulus serta bersedia menikah dengan dirinya. Lalu Dewi Melati pun merasa takjub mendengar kisah dari suaminya dan langsung bergegas memeluk suaminya. Sementara itu Dewi Kantil dan Dewi Mawar akhirnya merasa malu dan iri atas keberuntungan yang didapatkan oleh sang adik.